Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk. Tadarruk itu ya yang sangat sopan wa khufya, secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Nah itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah. Itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu, fadu'ai wabtihali dalilun li fiftikori itu. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya, posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes. Katanya kamu baik ya Allah, engkau baik. Ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa. Itu bukti minta. Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a iwabdihali dalilun li fif tiga. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal. Berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya. Saya ingin punya rumah bagus. Terus setelah punya rumah, kredit, saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo. Terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak. Ini. Terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang. Cuma Allah tak libatkan. Kan? Lah itu tidak akan jadi wali. Yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen. Melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah. Terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang disayang. Oh Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini itu bahaya. Kalau enggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi.
Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Sama saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantung saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya, ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatannya tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah, punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indawa itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa. Karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun. Kurun itu waktu. Adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat apa? Hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Sudah. Iya, goblok mujma'alah kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan, sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP, sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan, tapi saya ini Muslim pernah mondok, kalau nggak bikin Jumat itu nggak enak, bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak, kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri.
pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innakal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak. Engkau Maha Pengampun. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh. Isqala rabbi la tadzar ala ardi mil kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh. Inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta syafaat, ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif. Kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhharu maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan.
Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, ya. Wong orang iso nangis. Ya. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi, jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang. Itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri. Yaitu Al-Qayyum. Atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafs. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar,
bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu polpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau polpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Mesti gak kebayang. Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mangkel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mangkel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya akan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki nggak apa-apa, jalan sama lelaki nggak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga nggak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama nggak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim. Karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat.
Ada yang nggak ambil sikap, oh urip mangan turu, ngenteni mati. Itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiha khairun nal qa'im wal qa'in fiha khairun nal masi wal masi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presiden A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi apa jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul Fatimah, yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu baru badan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kowe mondok aku ora iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Menusau barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga nggak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya,
Tapi Gus nak ra tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu zaman dijajah Belanda kita. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya Anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang Nabi, beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti, makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misra itu maknanya kota.
Jadi kalau kamu bilang kamu kemana ke Misro, ke kota, lah yo kota mana? Yo kota Mesir itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah, ketika jadi rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang enggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merut, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak enggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil.
Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel. Bagaimana nabi-nabi Bani Israel? Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu, cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang, itu ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu villa naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah, artinya gini ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rezeki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo. Ditunggu dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa, Islamofobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis.
Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancanan wong fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Enggak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah. Kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku. Ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku. Suami yang nggak amanah juga nggak laku. Istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu. Bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu. Bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan. Barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu saking sudah jadi sistem. Nah, sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah, kita selain ditopang negara ada polisi ada tentara itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Kan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek.
Polisi juga gak capek kan karena tugasnya seorang Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa? Bersama. Ya ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi, imamnya sholat juga menopang Gojek karena enggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye sama? Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya enggak tahu. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, enggak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah,
Bagaimana dengan kata-kata iya kana budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo. Kamu, engkau, bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong ya, gak jelas gak. Tapi bagus gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit.
Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok? Berarti pas sholat fardu tok. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruku ikut ruku ini gitu. Makmum kan yang tarawih teman. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruku. Kamu bacanya Fatihah sampai mana? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir.
Masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini, kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat, istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa, karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah. Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sampean gak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini.
Turunlah malaikat. Yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu. Yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa. Pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung ndak ada lelaki sebaik engkau. Itu sampean senengnya Masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillahirabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman. Terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati. Supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang jono aku ahli makhras. Akhirnya Quran wong rono merdukun. Kepengen jabat, Kang, gawe khataman 1000 Kang, aku ben dadi pejabat. Nah, Quran akhirnya difungsikno kaya tabib. Sing jelas ahli Quran spesialis makhraj. Terus dalam kurung ikhlas sekali. Sing ngaji seneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam Barang ikhlas jebule bojone do minggat mergo ora entuk apa-apa. Wis disebut wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Karena ya rawan taqabbal wa minna minkum taqabbal ya karim.
Tapi apapun itu barokah ngaku-ngaku asal ora krana hadzun nafsi, ora krana nafsu. Mulane ketika ekonomi era Aziz Bisro tokoh Mesir, itu gonjang-ganjing. Nabi Yusuf menghentikan, ij'alni ala khazainil ard. Ya sudah menteri pertahanan pangan saya. Inni hafizun alim. Karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya. Semua nabi memaklumkan diri inni lakum nasihun amin. Ora oleh nabi ditakoki napa jenengan saged mimpin kula? Nggih insyaallah saged. Pangestune mawon ora oleh kudu inni lakum nasihun amin. Kudu jelas. Malah sebagian nabi ya sanggerono wong salah paham yo. Aku wis ngomong alam akul lakum inni a'lamu minallah mala ta'ala. Urusan pangeran roh aku timbang kowe. Bang ini urusan sarah muslim roh aku timbang kowe. Kowe roh judule tok aku wis rasa isine. Malah ana sing ora regane piro. Terus takok ben ditakok bibet ben dianggap alim. Lah iku sing kebohongan publik. Ora alim kitabe dua kok bibet, terus tamune tidak mlaku-mlaku. Sawangane kitab kabeh tau diwaca. Ya akeh kiai ngoten niku ya akeh. Ya saya penampilane. Jadi semua orang baik iku kon maklumatno kebaikannya, tapi aja krana nuruti napa hawa. Ana kabeh kitab iku yo ngelem kitabe. Zakaria Al-Ansari angger ngarang muni wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Karanganku luwih apik timbang kitab asline. Padahal kitab asline karangan Imam Nawawi. Yes, tapi biasa wae karena beliau enggak niat sombong ya memang seperti itu. Ya disebut babu dzikri rajul mana qiba nafsi. Babu dzikri rajul mana qiba nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihannya asal kanggo orang banyak, asal maslahat, orang nuruti napa nafsu. Muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho utek kemak sering muji donya. Mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an-Zuhri bi hadzal isnad mislahu wa zata fasaidan mongko sak mendur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Sufyan bin Anan-Ato. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat sing nipu salasan kelan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna faqila li Abi Hurairah inna manakunu waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal sing beliau itu marah. Sahabat yo ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Kula nganti tuwa iki cek sinau. Ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwahi yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al-istima' dunal qiraah. Tabalene khitabu lil mustami' adalah al-istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al-mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah, makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak salat kudu maca Quran.
maca Fatihah. Pokoke nek salat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah nganti ketika nggih aturan dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan sepundi kok ngengken kula maca Fatihah wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksude wis ta engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis ta barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane kok wong apa? Pinter. Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter, mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak mugo pidato sangu pepekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngajine menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in ini wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame, istima, bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul imam kita ini kan hanya belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa bareng ngene. Kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek nek dadi kiai dibantah tenang ya Abu Hurairah sesuatu apa dibantah ke terima kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala dan iki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun nisani kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun malti apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabe waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil awal jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Jong muji aku. Biasane kok muji duwe, muji babon. Dengaran Jong. Ya nak cara aku segamane terjemahane bebas yo waras wis waras apik waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin dijiwai karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk kaya ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni, alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Bareng kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya, waras meneh berarti. Tapi antarane sholat kan 5 jam luwih, warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus sholat nes setengah 1. Pirang jam?
Warase sedih lho. Ora warase. 7 jam. Apik tenan hadis iki. Jadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras dong dengaran. Apik hadis iki seneng. Yo iki nggo sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali ra seneng duit. Berat kan ya? Berat tetep. Ayo milih. Apa sih pikir-pikir? Ya wali yo duwe. Wah. Nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung. Wah enak isu-isu dhuwur gunung. Wah enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak kula nak goyon. Menang ngono lumayan nak. Wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek ora iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lha saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapresiasi waras gejel. Apa? Waras gejeng saiki iki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillah rabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku jeng. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget mek ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Nggih kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war. Kowe mau urun saleh. Ayo ya agar kala Rasulullah itu. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye cacil-cili nek salah. Iku kalimatnya piye to? Nak pasanan. Kala Rasulullah itu. Piye kalimatnya piye to? Lah ya terus piye? Misalnya Ali terus Umar ya. Piye ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing. Repot. Ya semoga namanya alhamdulillah terus wa idza qala ar-rahmanir rahim napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Lah saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit babon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qol majjadani abdi.
majada ngegungno utawa memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras kecong urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iya kana budu wa iya kana stain. Kula namung nyembah jenengan ing namung njuk tulung panjenengan. Dewe Allah hada utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu jaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane jaluk. Jaluke bener kok dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hada baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hada baini wa baina abdi. Wawas kena perposo iki ra wali bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Ya, waras. Ya waras. Hada uta ingsun hada uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hada li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hada li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula, wis kita mungkin sering lakoni salah, wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadzali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mama. Mau nyatani zaman akhir, bawa letengin zaman akhir nyatani cek gong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe nggo sohe muslim ngalor ngidul. Nagak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi. Paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang, ora iso dadi kiai gambar sapa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku ya simbol kebaikan. Kurang apane? Mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masalah ning bab iki entuk hidayah. Kula yo gumen. Wong kok hidayah kula yo gumen zaman wis rusak ngene. Ruwet e donya sing ngene. Nyatane yo Jumatan saweneng wis. Ketemu kiai saweneng, ngaji ra paham saweneng. Tok pol. Wes pokoke top wis top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah musala kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wes pangeran top tenan. Lha iki saya gak kebayang teng Inggris bal-balan salat dia, saiki dituku wong Islam. Wae salat ya salat, malah ana musolane. Teng Manchester City ku ana musolane, kene ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Yo pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Yo pengira artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek salat ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pangeran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Engko sok ora keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonya. Ngono ku ya tetep diruwono. Lan kula ora cocok ana khotib ngamuk bareng kula ora cocok.
Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho wis diamuk. Tep khotib yo mikir lho kok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sapine ditinggal. Lho nek masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonya lho piye karepe. Lah nek kedonya njaluk donya ndekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar yang penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Mula kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus kula khotbahi jenengan. Sepundi Gus gak apa-apa syarat sitok aja nyindir tangga menengo. Akhirnya saya nak khotbah radok didi agar barbar. Tau nyindir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye bocah ora jelas aku. Lah mangkel kok barono ngene-ngene. Mangkel kok mbok gawa ning mimbar yo. Mangkel lu ning omah banting-banting piring ta apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab, Pak. Bocah ora Jawa ora Arab kok. Tobat kula, serah tak baleni yo. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang, kayak apa nyon sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online dia pen utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omahmu. Apa ya oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nak ketemu wong alim yo nyucup diwolak-walik, masyaallah. Top, simpen yo fotone Mbah Mun, Habib saya fotone Mbak Arwani kurang apane. Ora tau wiridan tasbih puasan kau wedi. Ora iso ngaji kitab didakok bipet jejer. Sak bipet kurang apane. Nak janggal bi apa astagfirullah. Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lah, bocah kandhanane kok angel, wes nak ilmu ngandel aku. Wes sampean kena ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki mun luwih alim Bang jenengan Gus goodbye gak apa-apa. Tapi ku ora mustahil adatan. Iya maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa, iso wae Allah gawe juk-juk ilmu iso ya Allah ala kulli syai'in. Cuma kita Allah gak minat. Mergo kena kowe malah dal-dol ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula nu sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah, rungokno. Iku rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sahwan iki akhiru yaumil Jumat. Saatul ijabah. Nggih, Nabi Adam digawe saiki kok isih seprapat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil Jumat. Mulane saatul ijabah nggih sakniki. Nggih sakniki lah mung jam 5 seprapat atau jam 5:05 menit. Entah ini ngomong ning kene nek ana aku cek mandi wis mulai rapati mandi. Ya biar kan mriki lengkap to kula beto Quran iki Habib putune Nabi iki wong fakir mandi kabeh. Atas namane sing beda-beda kan. Habib mergo putune Nabi, wong hafal Quran mergo gawa Quran. Lho fakir gak kalah keren. Wah, itu jabatan dhuwur. Lho Nabi disifati apa? Wa yuhibbul fuqara. Lah wong disenengi Nabi kan top ya. Tapi kok ngenteni fakir bareng lho sing. Nggih rungono tenan nggih. Betapa mudahnya maksiat. Apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayah, habis agama ini. Sama tak critani, pertama agama muncul di Mekah. Itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal, dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islamu dikawal mudin. Kiai diutang. Kiai terlibat pinjol. Kiai diusir mertuane. Kiai di PHK kok masjid, mergo nganggo dhuwit masjid. Kiai diusir bojone, mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin itu dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho ora pangeran ra iso yakin ra iso.
Ora ndi omah. Lho kula cocokan ya mbek kiai-kiai. Cocokan padha kiai ini. Nak masalah kiai melarat apa? Ya bojo mangkel Gus mergo melarat. Lah nak mapan, do kepen wae Gus. Lah nak ya mapan ya ora wae. Wis rubah watake Gus. Mergo ndek dhuwit. Intine ora ono sing bener hakikat lah maksudnya. Lho nyatane go agama yo mlaku. Pengurus masjid yo tukaran nang-nangan ra cocok, PHK-PHK-an. Guru madin yo padha PHK-PHK-an. Yo mlaku. Pecat-pecatan yo mlaku. Yo rebutan dadi imam rebutan. Ya Allah. Mulan kula ngerti cacane di desa-desa. Kula saiki mau ngimang masjid Gus, ngene-ngene. Ya cocok. Kok cocok piye Gus? Kula wis ra trimo ya cocok, ora trimo ya. Gak ono pengaruhe ning Islam ora ono pengaruh. Pangeran wis janji wa mutimmu nuri. Napa wa wis ah, kowe nak mangkel mbek kiaimu wis terusno mangkelmu gedeng ya terusno. Sementing aja mateni aja nyantet. Ya gremeng-gremeng sithik ra apa. Wong pancen menungso apa? Ya karena mau apa coba? Sama tak ceritani, gak usah tersinggung biasa ya, rasa sensitif. Kayak apa agama ini dimulai dari sejarah apa? Sayyidina Ali bin Muawiyah tukaran, ya ora ono pengaruhe ning kelangsungan Islam. Demak Bintoro ya ra putu wis tukaran, Arya Penang sampai Sutowijo tukaran, ya ora ono pengaruh. Cerita-cerita kesultanan sing Mbah Sunan Kudus bela sapa, Mbah Kalijaga bela sapa. Kula putu-putu Kalijaga sering ketemu kula. Ya do ngaji kula. Wes dhisik Mbah beda mek Mbah kula ra apa-apa saiki ae do ngaji. Aku yo muni kono. Nggih Gus, Mbah urusan Mbah. Maksudnya ku yo ra piye-piye ngono lho, maksudnya ku yo ra piye-piye. Tetap jalan. Ana sing mbah mbek barak cocok, anak putu wis do besanan. Ya ora piye-piye. Mergo iku kersane Allah. Wis ta ora usah mikir, aku mau kok mikir. Bento ge mikir agama. Agama wae pangeran. Lho Mbah Mun ya kula crita, anggere ana kiai desa. Mbah ijazahi Mbah kersane kula dadi kiai kuat. Agama wae pangeran, ora usah tirakat. Sing duwe diurusi apa? Pangeran sok nyai wis sak berem sementing iku ya. Karena tadi kan tambah tenanan tambah gelo. Nyai kok tambah tenanan tambah gelo. Ora tambah apik, tambah gelo. Lah aku sapal rai-rai ngene iki ku cara ora ngara tenanan ya. Iya sawangane mbek aku samine waton, nah beda paslon wis mau nurut ya. Ben roh aku imanem sepiro. Wes kowe kabeh loyal mbek aku. Misale beda paslon, mesti kowe ngobyek dhewe tetep. Apa lagune wis. Ada ngatur ya. Lan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Ha nak ngiyai ra usah tenanan, sing tenanan ikhlase. Maksudnya mulang wis mulang ae ra usah bayangno terus kowe loyal samine wis ra mulang wis mulang. Gelo. Wis biasa sing tenanan iku ikhlas. Mulangi biasa, mesti biasa mulang ya mulang ora usah memaksakan paham, memaksakan malah kaku ati. Wis kakean diabuk bojo kon paham piye. Slamet tok wis apik yo. Wis hidayah tuh pangeran. Oh sampean delok kados Amerika, Inggris, Eropa kayak apa? Ngono komunitas muslim nggih kuat, masjid nggih kuat. Teng Jerman kayak apa? Diskusi Islam nggih kuat. Dari enggak ada masjid menjadi ada. Mun agak pangeran mboten saged. Ngelola Islam ning daerah non muslim. Nang desa-desa ya padha, wong do kedonyan ngono. Ngono ku Islam yo mlaku. Musolane mok loro penceng. Kiai niku ya kula nate penelitian. Ono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk slira niku. Carane kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai. Lho kiai tak takoki bareng wis dadi kiai. Nang desa ya mergaen, lha jenengan kok mergae ngono. Kula nggih ngerti Gus, kula nate mondok wis pedotan jane. Mondok 2 tahun. Ku ya krungu-krungu kabar ngono iku jare haram Gus. Tapi kula niku sebudi malih mergae kula niki. Ya tetap nyai. Wonone kiai sing saking ora roe nyun sewu hukum, ya ora roh apa ya, manyen kadang ngaji ora khatam napa. Masalah hariane kadang-kadang yo bingung. Sedherek kidul takoki. Biasa mangan entunge iku lho jati lho. Didagang. Lah sing kiai mapan-mapan kok daerah Kudus, daerah Lasem kan wis mapan kan ngono niku serang arah dadi kiai kan, masuk kiai kok adol selira, adol entung.
Lah ngono iki tetep kiai, ya tetep kiai Gus wong daerah kula ora roh nek iku haram. Aduh. Nyatane pertama ana jamaah ya baru kaya wong ngene-ngene iki. Wes. Mulane bapak kula nu sering wasiat teng kula, kowe nak ngiyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi, kowe ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khas Sidin Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku alim maca muk 9, 8. Nak Nabi maca 8 ndek bitu takoki. Kena apa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ulama malah jarang ben sing sempurna ben Kanjeng. Lha sing sering diajar Mbah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora wali. Soale wong kudu turune sithik, mangane sithik, iku bakasan wali. Lah nek ora wali, mangan sithik turu sithik, muk kurut tok tetep ora wali. Jadi bangun takoki lho sing sine mukabab kabeh sing tau ngaji bangun mesti anggere ngaji bab bali mesti ditutup tapi iku wah wong kowe ora terikat dadi wong nek ora kelas ora sama memaksakan tunggal wayo iku sunah rasul mulane iki kesunatan wayo sing diwayo nabi iku bangga dul sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng nabi lah di mantu raimu iku bangga ta ora mbok ya wong ku ngilo. Sama tak cerita di Juwairiyah iku garwane Nabi. Banil Mustalik ku wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Warang perang sahabat sing ditawan Banil Mustalik nggih kathah, Banil Mustalik ditawan Kanjeng Nabi nggih kuatah. Mulane ku cakap perang. Singkat cerita iku terus Nabi ku nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah iku Sayyidatu Banil Mustalik. Niku ya terus wong dibebasno kabeh. Azharu Rasulillah saiki sak kampung Banil Mustalik wis minangka bisane Nabi culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah mbok misanane mbok mindoane. Sing wong Banil Mustalik saiki Nabi wis besan kita diculno kabeh. Mulane jare Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan koyo apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi ipine seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta, lah nek kowe misale ben wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Dong ya. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai ya, Bang. Namno pas kena terus ambulan ya siapno nak menawa pas badukmu terus pingsan barang rapodo kok di mulai nak bapak nasihati kula iku kowe niru nabi ku niru sing standar manusa biasa aja niru maksume nabi ku beda. Mulane terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais sifat-sifat khususnya Nabi yo ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut Nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok kena salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin ya mimpin normal ya. Terus beliau tuh tersinggung sama seseorang yang menyinggung memang. Wah tersinggungnya Bung Abu Bakar nyuwun sewu wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar. Nah, wong Jawa ape marah piye wong bakarane kangkung, pecel. Wis ra iso, darahe ape naik kan mesti sakmono tok to ya materine kok. Materine kan ote-ote, kangkung, apa nah? Terong, maksimal darah tinggine mesti piro lho. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Wedhus wis pancen beda saka makanan wis. Kula sering lho roh Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik astagfirullah. Gue awake ora kuat. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saiki pas pamprese, beliau sudah khalifah. Idzan nih, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah.
Abu Bakar tuh fakaan nama subba ala wajhi ma'un barid itu siapa? Ini riwayat Nasai. Kebo duwe ora kitab Sunan Nasai, soalnya tak terang, kok golek dhewe. Mbok pojok di ora ora pokoke golek-golek ngono. Fakaan nama subba ala wajhi ma'un barid. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin Anda marah. Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkelno aku ora kaya hukum wong sing mangkelno Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki iki kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat, kaya Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lan aku mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wes saiki misale ana wong ndek mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama ndek mantu kowe anggere takok, "Lek kok ndek mantu iku?" Takdir, Cung. Wis datar oleh komen iki wis. Lah wis ngono kok polah wayah ya masalah kan. Paling ndak nek wani wayah ku ukurane tadi mertuamu ibumu bangga. Wis iku ukuran paling gampang, bangga. Ketok orang ngono sing. Nah ono kok ndak aku tak. Kula nate wonten tiyang, Gus jenengan resepsi ora tau teko. Nek kowe wayah aku teko. Walah Gus, pengen tekno piring tapi aja. Jadi kepengen tekno apa? Piring. Ya eling-eling ya. Dadi masalah anut Nabi ku sahabat lah ya mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut ya sing adnal kamal. Apa adnal? Misalnya Nabi salat tahajud itu semalaman. Abu Bakar, Umar ya muk sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis pena salat isya fi jama'atin fa kana ma shalla nisfal lail. Koma nisfal lail. Nek kok wis fi jama'atin fa kana ma koma al-laila kullah. Jadi mulai dimodifikasi. Wis aja ngrasa tahajud ora usah witir. Wis salat isya fi jama'atin setingkat nisful lail. Engko subuh fi jama'atin padha karo koma al-laila kullah. Iku ya dawuhe Kanjeng. Ya wis milih sing iku wae kok malah jajal wiridan suwengi ya. Wis ora mandi kesel. Loro gak mandi. Lho sing loro gak mandine lho. Ya melok paket-paket hemat iku mau sing apa? Ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail. Lah engko nak subuh fi jamaatin kullal. Ya melok paket iku wae. Ora takoki wong bar tahajud setingkat tahajud. Piye Gus ki bengi Twitter setingkat witir. Wae enak kok ngaji mbek aku wis gampang kabeh pokoke donya wis. Ngaji mbek ngene-ngene iki dijak makom opo jare. Ya cocok ya.